Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi berjumpa bersama kami dari channel Bui Lebah di pagi hari ini. Di samping sebelah kanan saya ada Pak Muhammad Muslim, di sebelah kiri saya ada Mas Tri Teguh Kurniawan, dan di sebelah kiri Mas Teguh ada Pak Priyo Sunanto Sidi. Ya, para pemirsa, pada siang hari ini kita akan kembali membawakan sebuah materi berjudul Alam Semesta sebagai Guru. Ya, jadi kita itu sebetulnya tidak hanya bisa berguru kepada sesama manusia ya di kursi-kursi pendidikan formal ya Pak. Ya, jadi alam semesta pun itu banyak memberikan pelajaran yang bisa kita anggap sebagai guru. Dan nanti di awal akan dijelaskan oleh Pak Priyo bagaimana kita bisa berguru di alam semesta. Pak Priyo, Mas Teguh, dan Pak Muslim sehat semua ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu sehat dan semangat ya Pak ya? Iya. Apalagi kita ini tujuannya membuat konten ini untuk edukasi ya Pak ya? Iya. Mudah-mudahan sehat juga. Iya, semoga semua pemirsa sehat dan bisa menonton channel-channel kami dan bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Monggo Pak Priyo, bagaimana ini? Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa berguru kepada alam. Ya. Kadang-kadang kita itu manusia merasa gengsi, merasa dirinya masuk yang paling istimewa, paling hebat. Ternyata kalau menurut saya tidak sehebat itu. Iya. Makanya kenapa kita berguru kepada alam? Karena alam semesta itu sudah menjadikan sebagai contoh ya, sebagai perilaku atau kegiatan-kegiatan ataupun peristiwa-peristiwa yang sudah tertata dengan baik, sehingga tidak ada yang namanya pohon itu saling berebutan tempat, hewan itu berebutan makanan, walaupun makanan sangat sedikit, tetapi mereka bisa hidup di semesta alam ini dengan enaknya, dengan dengan rukunnya, dengan bukan hanya sekedar rukun, jadi dia bisa berbagi. Yang makan daun, yang sana, yang memakan ini, dan semua sudah dibagi oleh alam. Seringkali malah kita yang ketika alam itu dirusak oleh manusia, sehingga alam itu rusak, mereka ngomongnya bencana alam. Sebenarnya alam tidak ada yang bencana, yang ada bencananya manusia karena manusia alam. Kalau alam itu selalu terjaga, selalu terbina, selalu betul-betul dilestarikan, saya mungkin ya pasti, dan saya yakinnya tidak ada bencana alam. Tidak menimbulkan bencana gitu ya. Bukan bencana, karena alam itu sudah bersinergi dengan manusia. Seringkali sinergi manusia itu karena merasa dia selalu akunya, sehingga alam ini dirubah lah. Banyak sekali yang dirubah untuk kuliner, dirubah untuk pariwisata, dirubah untuk yang lain, tetapi tidak mengindahkan alam itu sendiri. Yang mereka sudah harusnya sebagai guru bagi kita. Kita harus berguru. Kenapa sih alam ini kok bisa lestari, bisa nyaman, bisa sejuk, bisa indah dilihat. Tetapi kita kadang-kadang merasa terus, wah ini kok kurang indah, ini rantainya. Betulnya itulah fenomena alam yang harus kita berguru. Kenapa semacam ini? Seperti katakan di sana ada pohon yang jatuh semacam itu sebagai sebuah keindahan, sebuah prosesi alam untuk mengingatkan manusia agar kita itu betul-betul menjaga kelestariannya. Kita harus berguru pada beliau supaya kita betul-betul menyatu dengan alam. Biasanya yang namanya berguru pada alam itu seringkali orang Jawa menyatakan menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Tadabur alam. Istilah kerennya begitu ya Pak ya. Iya, cuman gimana ya Pak ya? Kenyataannya ya, terutama yang Gen Z, ya kan, generasi yang masa kini, itu hanya sebagian yang bisa menikmati keindahan alam secara alami begini. Sebagian besar dari mereka merasa melihat keindahan itu kalau sudah ada campur tangan teknologi. Iya kan, gitu loh. Jadi gimana caranya kita itu bisa memberikan kesadaran pada generasi muda gitu loh, bahwa keindahan itu teknologi boleh dimasukkan tapi jangan sampai merusak alam. Betul nggak Pak Priyo? Betul, memang begitu. Jadi kita boleh ya menikmati alam semesta, menyatu dengan alam, itu diwajibkan kita harusnya semacam itu. Tetapi ingat, kita diwajibkan itu bukan untuk merusak, untuk melestarikan harusnya itu. Harus menjaga, merawat. Di mana ada yang ranting yang patah, bagaimana ada yang kering, kita sisihkan, bukan malah dirusak. Ini yang jadi masalah mereka. Jadi seakan-akan manusia itu, oh ini tidak baik seperti alam ini, wah batunya ini harusnya diambil satu supaya kelihatan baik. Padahal
keindahan yang alami itulah yang sebetulnya indah secara yang diberikan oleh Tuhan pada kita, itu harus kita nikmati, bukan kita merusak keindahan itu. Iya, betul. Jadi gadget itu memang penting, teknologi itu penting untuk digitalisasi, kepada sebagai jejak digital kita ya, sebagai orang-orang yang sekarang yang akan datang itu biar ada jejaknya, supaya tahu bahwa dulu alam semesta yang di sini misalkan di Sidoarjo, dulu sekarang semacam ini, mungkin 20 tahun yang akan datang bagaimana perubahannya. Ini akan dilihat oleh jejak digital ini. Memang digital ini memang penting. Iya, betul. Yang lucu lagi ya, manusia itu sudah disediakan yang asli ya. Tapi kadang-kadang itu manusia itu malah kepengen yang ini ya, yang palsu. Itu loh buktinya Pak. Di rumah-rumah harusnya kan kalau memang kepengen asri rumahnya ya benar-benar ditanami tanaman-tanaman yang asli, tapi banyak kan mereka yang lebih memilih menggunakan tanaman-tanaman plastik dengan alasan macam-macam, lebih gampang perawatannya dan lain sebagainya. Menurut saya ya lucu ya itu Pak ya. Nah, jadi gini, kembali ketika kita ngomong konsep terhubung dengan alam, ada yang mengatakan alam semesta sebagai guru. Kalau ada beberapa orang mengatakan alam terkembang menjadi guru. Dua-duanya memiliki makna yang sama, bahwa alam semesta ini memang guru kita. Perubahan yang terjadi itu bisa membahayakan, tetapi juga bisa mengakibatkan kemaslahatan untuk umat. Selain membawa kenegatifan, akan juga membawa kemaslahatan bagi umat. Contohnya gini, tanaman-tanaman yang ada di alam ini, saya waktu jalan dari bawah tadi saya lihat beberapa jenis tanaman yang berbeda. Ada ilalang, ada sambiloto, ada kubis kucing, ada lamtoro, ada kopi. Itu kalau mau diperdalam, tanaman-tanaman itu adalah tanaman-tanaman herbal yang mana bisa dikonsumsi oleh manusia, yang bisa bersifat sebagai obat sebenarnya. Kayak kopi sendiri itu selain punya nilai kesehatan, dia juga punya nilai produktif. Betul. Tapi seringkali manusia kan mengeksploitasi tanaman yang ada di hutan ini seenak perutnya sendiri. Wong dasar penciptaan alam itu kan sudah ada alam dahulu, baru manusia kan. Tapi manusia sangat serakah, sehingga apa yang ada di alam semuanya diambil alih. Padahal sketsa tubuhnya, prototipe tubuhnya ini disetting sudah sesuai dengan apa yang ada di alam. Contohnya gini, hewan-hewan yang bertaring, hewan buas, makanannya adalah daging-dagingan. Sedangkan tumbuh-tumbuhan sendiri mendapatkan makanan dari tanah yang mengandung unsur mikronutrisi. Sedangkan manusia, settingan tubuhnya ini sama dengan hewan yang memawa biak, karena dia memiliki usus yang lebih panjang. Hewan herbivora bisa disebut adalah hewan yang memakan makanan yang bersifat tumbuhan, bukan daging-dagingan. Tapi hewan karnivora seperti yang bertaring, makanya adalah daging-dagingan. Kalau manusia serakah Mbak, makan segalanya, termasuk makan uang rakyat. Itu sepertinya, tapi itu paling nikmat ya Mas Teguh ya. Ya itu Mbak. Makan beton, makan aspal, bambu dimakan, pasir dimakan, batu semua dimakan. Saya tuh sampai heran, manusia ini kok begitu serakahnya ya. Akhirnya apa? Kehidupannya menjadi nggak sehat. Dia mengalami depresi atau stres. Padahal kalau alam ini kita rangkul, kita sayang, akhirnya apa, menjadi sahabat. Bukan hanya sahabat, jadi guru yang seperti yang disampaikan Pak Priyo. Karena segala macam jenis obat, bila kita pelajari di alam semua ada. Termasuk batu-batu ini punya daya atau energi tersendiri untuk kesehatan, Mbak. Betul. Nah ini termasuk batu yang saya pakai ini. Ini batu ini juga memiliki energi yang positif bila dipakai gitu. Dan masih banyak jenis batu alam yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi prinsipnya, ketika kita ramah dengan alam, kita ramah dengan lingkungan, alam bisa menjadi sahabat. Bukan hanya sekedar sahabat, tapi bisa jadi guru kita. Karena kita bisa banyak belajar dari kondisi sekitar kita. Betul. Ketenangan, meditasi, kemanfaatan alam, dan banyak lagi Mbak Ana. Betul. Banyak lagi. Luar biasa. Sekarang saya pindah ke Pak Muslim ini.
Pak Muslim, saya kan sering dengar nih ada istilah orang itu belajar menggunakan kitab kering dan kitab teles. Nah, kitab teles itu yang sering saya dengar itu kan berkaitan dengan belajar di alam semesta. Nggih, pripun itu Pak Muslim? Ya, ini tadi kita sudah teles-teles ini. Iya, iya. Hanya filosofi ini. Nggak hanya filosofi ya Pak ya. Belum air. Iya. Apa? Merasakan air, iya. Dan itu kalau di apa ya, di ajaran, di kitab itu ya, tulis ya ilmu yang ada di alam ini untuk kenikmatan. Andai seluruh air termasuk lautan itu dijadikan tinta begitu. Iya. Digunakan untuk menulis ilmu, untuk menulis kenikmatan, kerahmatan, kesehatan dan lain-lain. Itu makna nikmat itu pasti bisa dari berbagai macam hal begitu kan. Iya. Nggak habis. Iya, iya, iya. Ditambah 7 lautan lagi, nggak habis. Iya, iya. Kita ngentekno sacuri ganti entek sampai kering. Iya, iya Pak, iya. Nah ini berkaitan dengan belajar di alam. Ya, saya nyoba tadi itu batin saya ngomong gini pemirsa. Wahai alam yang ada di sini, siapakah di antaramu yang mau mengajariku? Ya, aku Muslim, aku Muslim, aku Muslim. Tanaman itu angkat tangan, unjuk jari. Iya. Ya, saya tak coba untuk membaca pelajarannya. Ya, sebentar ya. Ini misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti di saya izin dumateng jenengan alam semesta lan Tuhan untuk jadi pelajaran. Nah, ini contoh pemirsa. Saya sudah izin dulu untuk memetiknya, tidak merusak, tidak seenaknya mengambil begitu. Izin untuk jadi amaliyahnya tanaman lewat ilmu. Mungkin bagi peternak ini bisa jadi pakan ternak, mungkin bagi yang lain untuk obat. Kalau dicari frekuensinya akan ngomong ini untuk apa. Ini bisa diteliti oleh ahli-ahli biologi, ahli botani, kandungannya apa. Ini obat ini. Nah, supaya saya tidak masuk di ranah orang, nanti bagian peneliti nanti ini apa namanya. Nah, ini kenapa ya bentuk daunnya itu kecil-kecil ya, tingginya hanya sekitar 1 meteran ya. Yang ini ya, ini kenapa kok diberi warna ungu? Ini gak pantas sih, mesti ini laku di hijau popus. Ya, ada hukum alam, ketentuan-ketentuan syarat bertumbuhnya itu sehingga menghasilkan warna ungu. Kenapa Tuhan dan alam semesta mengizinkan restu untuk menjadi ungu? Ini ada kesepakatan ini, ada asbabul nuzulnya. Ya, terus yang ini ya, ini coba ya, ini yang lain, ini warnanya hijau semua, ya. Tapi ini ya, ini ada merahnya. Ini ada lagi, ini ada lagi, ini ada yang beruntes ya, beruntes itu apa ya? Kayak tubuhnya tidak sempurna. Tetapi di antara warna-warna yang berbeda, ilmu-ilmu yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, dan lain-lain usia manusia yang berbeda, bisa hidup rukun berdampingan untuk menghasilkan sebuah pertumbuhan yang kian besar. Satu. Ya, tambah banyak berkolaborasi dengan tanah. Ini tanaman ini kenapa di sini kok tidak muncul mangga, kok tidak muncul durian, kok tidak muncul padi? Ada lokalisasinya. Ada zona-zona. Kalau di dunia perguruan tinggi ada bidang-bidang, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, sekolah kejuruan, fakultas, kemudian ada jurusan, ada sampai dalam-dalam. Kalau ngomong dia akan begini, aku berbeda itu karena kondisi. Kemauanku, aku bukan kemauanku, aku bukan kemauanku.
Tapi ketika kondisi memaksaku untuk tumbuh tidak menjadi diriku, aku rela tidak menjadi diriku. Aku rela menjadi orang lain. Aku menjadi rela warna lain. Tetapi bagaimana aku bisa berkontribusi kepada kemanfaatan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tak rahmati, kamu tak rahmati. Amin. Ketika kita mengambil untuk kerahmatan, untuk cerita berbagi ilmu, tanaman ini merahmati kita. Tidak mesti harus profesor, maaf, jangan tersinggung yang profesor, yang doktor, yang kiai, yang ustadz, yang suhu, yang habib, yang gus. Tidak bergelar apapun, bisa ngajar. Semut bisa ngajar. Aku mau, ya, aku senang, aku senang, aku senang, aku senang, aku senang, aku senang, aku bahagia, aku bahagia. Kemarin kamu di air terjun, temanku cerita, ternyata omongan temanku benar. Ini pemirsa, kemarin saya belajar di air terjun. Ya, ilmunya protes. Aku itu untuk merahmati dengan ilmu-ilmu apapun. Ya. Tetapi aku oleh manusia diadu domba. Ya. Untuk antar ilmu, antar saudara ilmu, antar teman ilmu bertarung. Ya. Jadi jangan dikira ini tanaman ini tidak mendengar kemarin ilmu yang di sana itu. Ya. Ngerumpi apa bahasanya? Iya, bergibah. Bergibah, berisuria, sama dengan manusia. Ya. Mudah-mudahan yang di sana, yang di sini, yang di seluruh alam semesta, baik yang tampak dan tidak tampak, saling merahmati di antaramu dan aku. Amin. Di antara kalian semua, di antara panjenengan semua, dengan kami semua. Ya, untuk NKRI, untuk dunia. Ya, amin. Dan alam itu pemirsa, sharing aja ya. Ya. Bukan hanya ini. Ya. Sering saya protes kepada pecinta alam. Ketika saya diajak di alam, kemudian membahas tentang alam. Saya guyoni saya. Loh, Plaza itu bukan alam, tak? Perguruan tinggi yang bangunannya bagus itu bukan alam. Teknologi yang modern dengan aneka pembuatan komputer, pesawat, alat alutsista, dan lain-lain sebagainya, itu alam. Alam perguruan tinggi, alam ekonomi, alam politik, alam sosial, alam agama. Alam yang gaib itu juga alam. Iya. Aku duwe alam dewe, aku duwe alam dewe. Padha mbek kowe, aku ya belajar, aku ya belajar. Iya. Aku kadang di ilok-ilokno aku. Pakai logika mistika secara saintis. Loh, perasaannya aku gak belajar logika tak. Aku ini malu gaib. Dek ini ya no sekolah, masih aku ya sekolah. Yeah. Itu sebagian yang ada di alam. Yeah. Jadi mari kita itu tidak hanya kemudian di alam begini, di taman-taman kota, di kampus-kampus. Mari buat alam kampus yang bagus. Yeah. Kalau itu perguruan rendah, alam ini perguruan tinggi, ya, ini perguruan rendahnya. Perguruan tinggi itu harus belajar perguruan rendah supaya kakinya menganjak tanah, nggak di awang-awang, nggak normatif, nggak teori. Maknanya itu. Teori boleh, tapi yang menyentuh pada kehidupan real. Ini alam berarti. Kadang-kadang yang lupa yang di bawah. Lupa yang di bawah. Lupa menunduk. Iya. Ini sebagian kecil pemirsa sharing kami dengan teman-teman dengan bidangnya masing-masing. Di antaranya semacam ini. Ini baru 3 pohon yang bercerita satu. Kalau semua cerita ini, saya tahun depan baru pulang ke Malang. Ya kalau tahun depan, kalau langsung masuk alam lain. Ya, itu kira-kira Pak Priyo, Bu Ana, dan Pak Ibu, bagian saya, sebagiannya begini. Kayak puzzle gitu kan? Iya, betul. Dan dengan puzzle-nya apa, kita
cocokkan, nanti dicocokkan dengan puzzle-puzzle teman-teman pemirsa yang lain. Membentuk gambar yang indah, yang bermanfaat bagi yang lainnya. Amin. Kembali ke Pak Priyo ini, Pak Priyo. Tadi Bu Ana belum dijelaskan, saya mau menjawab tentang kitab kelas dan kitab kering. Iya. Supaya nyambung ya. Iya. Monggo. Jadi gini, memang kadang-kadang orang menganggap kitab kelas itu harus begini atau kitab kering harus begini. Sebetulnya itu semua sama saja. Jadi kitab kelas dan kitab kering itu semua sama saja. Jadi sebelum orang bisa mengenal aksara, itu maka dia menggunakan kitab teles. Karena apa? Bagaimana cara penyampaiannya kalau tidak dengan satu mulut ke mulut seperti semacam ini, kita seperti sebetulnya kita kepada pemirsa di sana itu setiap teles sebetulnya. Tidak ada literasi yang jelas. Ya padahal setelah itu teknologi maju, dengan ada ditemukannya aksara, maka ditulislah dengan kitab kering, dengan menggunakan tinta itu tadi. Jadi jangan dipermasalahkan antara kitab teles dan kitab kering, karena itu boleh Pak ya? Boleh saja, pada dasarnya sama sebetulnya. Karena misalkan saya ingin menyampaikan, daripada saya nulis, timbang saya nulis Bu Ana, saya ngomong aja kan boleh kan gitu. Jadi jangan diperdebatkan, itu kitab teles, itu kitab kering. Kan banyak sebetulnya yang memperdebatkan hal itu ya Pak tapi Priyo, sebetulnya pada akhirnya sama sebetulnya. Kitab teles pun juga itu adalah wujud ilmu pengetahuan terhadap semesta alam ini juga. Gitu. Lalu dari belajar kepada alam itu Pak, sebetulnya poin-poin apa sih yang terpenting yang bisa kita pelajari? Jadi sekali lagi di dalam belajar menyatu dengan alam ini, seperti saya sampaikan beberapa catatan yang lalu, bahwa manusia Jawa itu terdiri dari 4 anasir. Jadi 4 anasir itu bisa diartikan tentang kesabaran, amarah, aluama, mubah dan segala macam. Dengan bernyatu dengan alam, yang kita pelajari apa? Bagaimana seorang tanaman tumbuh sebelum bisa berbuah. Itu Pak Tani itu bisa setiap hari dia tanamkan doa kepada tanamannya supaya buahnya baik, supaya menghasilkan dan bisa bermanfaat bagi kita. Inilah kesabaran. Banyak kesabaran yang harus kita contoh. Banyak amarah yang harus kita contoh. Amarah aja bukan berarti kita marah-marah. Kita punya semangat itu, saya harus tanam ini, ini kan juga amarah sebetulnya. Itu amarah. Jadi jangan diartikan amarah itu hanya muring-muring. Masak sesuai kebutuhan. Jadi di alam semesta itu banyak sekali. Jadi 4 unsur ini bisa kita pelajari di sini. Nah, inilah tujuannya kita menyatu dengan alam, berguru pada alam, supaya apa? Alam itu sudah sejahtera semacam ini, memberi contoh yang baik. Kenapa sih manusia ini mengaku dirinya seorang yang lebih hebat daripada alam semesta, lebih hebat dari batu, lebih hebat dari pohon dan segala macam. Nah, tujuannya budaya ini menyatu dengan alam ini, kita berguru kepada beliau untuk menerapkan apa yang mereka lakukan selama ini untuk kesejahteraan seluruh makhluk yang ada di sekitar. Dan saya juga mengutip dari teman-teman pendaki gunung ya Pak ya. Gitu. Kebetulan saya dulu juga aktif di kegiatan mendaki gunung. Pada kegiatan mendaki gunung itu kan tidak hanya sekedar kita menyalurkan hobi mendaki. Betul. Tapi banyak sekali nilai pelajaran pada saat kita proses mendaki itu ya Pak Priyo ya. Dan itu juga selalu bersinggungan dengan alam semesta kan Pak. Itu juga amarah, harus dicarirkan ke amarah. Jadi di dalam proses mendaki gunung itu kita bisa mempelajari bagaimana kita itu susah-susah dulu, capek-capek dulu untuk bisa mencapai puncak di mana kita bisa melihat sesuatu yang serba indah, begitu ya Pak Priyo? Kebesaran Tuhan lah. Kebesaran Tuhan. Seperti itu ya Pak ya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita maknai ya di situ. Jadi saya katakan tadi, jadi 4 unsur ini tidak boleh
menonjol sendiri-sendiri. Iya, iya. Harus kita kelola supaya kita satuan. Jadi daya tubuh. Iya. Kakinya. Iya. Dan harus sesuai porsi gitu Pak ya. Iya, jadi porsi tidak harus satu menonjol. Iya. Jadi jangan amarah semua. Jadi semua itu semua dibutuhkan. Iya, iya. Jadi tidak boleh dihilangkan. Malah nggak normal kalau kita hilangkan macam itu. Iya. Iya, iya, iya. Sekarang kembali ke Mas Teguh. Iya, jadi Mas Teguh sudah ada uraian dari Pak Priyo juga Pak Muslim. Kira-kira ini kembali lagi ke masalah kesehatan. Apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan alam semesta ini, Pak? Ya, sedikit saya tambahkan aja. Saya melengkapi pasal yang sedikit aja. Iya, silakan. Kitab teles itu pada dasarnya sudah ada sebelum kitab kering ada. Kering ada. Iya. Karena yang kita lihatnya akan jadi kitab teles kering. Oh, bakalnya. Bisa jadi bisa jadi kering. Iya, teles jadi kering. Karena ilmu itu muncul dari ide, pendapat, pengalaman. Lah alam sebagai guru merupakan apa ya? Penyedia sarana. Penyedia sarana ibarat tintanya itu alam semesta. Iya. Ibarat teknologi itu bolpennya. Iya. Bolpen tanpa isi tinta nggak akan bisa buat nulis. Jadi nggak bakal ada namanya kitab tulis. Iya, betul. Nggak ada bakal namanya kitab kering. Karena apa? Bahan bakunya tersedia di alam. Bahan bakunya tersedia di alam. Banyak terapi itu juga menggunakan teknik terapi air. Nih, air terjun, air yang mengalir. Iya. Ini bagian dari proses terapi juga, Mbak. Iya. Terus ada orang-orang sekarang ngatakan, kalau Mbak dulu, kita dulu ngatakan, kalau jalan di hutan sebaiknya jangan pakai alas kaki. Iya. Nyekero. Nyeker. Atau bahasa yang lebih halusnya itu delamao. Delama, iya. Atau bahasa yang lebih populer anak kekinian grounding atau earthing. Earthing, iya. Itu kan salah satu sarana teknik pelepasan emosi, depresi, stres yang langsung diserap oleh alam, oleh ibu bumi. Iya. Sehingga tubuh kita yang mengalami kondisi capek secara fisik, capek secara psikis, psikologi, mental, itu bisa terurai kalau kita main-main di alam. Iya. Makanya orang katakan, ayo healing. Iya. Itu ya maksudnya kembali ke alam. Iya. Kita serap oksigen yang sangat berlimpah di alam seperti ini, bisa kita rasakan. Iya. Efeknya kita pulang seger. Iya, betul. Efeknya kita pulang fresh. Iya. Kondisi tubuh semakin lama semakin sehat. Iya. Coba kalau kita biasa ada di ruangan ber-AC, kira-kira bagaimana? Iya, ya lama-lama itu sesek ya. Sesek, ampek dan sebagainya. Kenapa? Ini kan dinginnya dingin buatan. Iya. Kalau ini kan dinginnya dingin natural, dingin alami. Jadi kembali lagi ke mall ya. Lama lagi kalau ke mall. Meskipun itu alam tapi sifatnya kan kurang bagus untuk kesehatan. Kebendaan lah ini. Iya, lebih kebendaan gitu. Kantong juga itu. Iya, Pak, betul. Benar sekali Pak Priyo. Jadi yang perlu digarisbawahi, alam bukan hanya sebagai guru, tapi penyedia sarana prasarana kesehatan manusia. Semua berlimpah ada di alam. Iya. Pak Muslim, menarik sekali ini ya. Tadi itu kita sambungkan dengan serat teles, serat kering, kok sekarang bahasannya jadi sangat menarik ini. Pak Muslim, ada tambahan enggak ini terkait belajar kepada alam semesta atau berguru pada alam semesta? Ya, saya sebagian kecil aja. Tadi dikatakan Pak Teguh teles dan keringnya. Kalau ditarik dalam bahasa fisik, kering itu buku-buku. Literatur yang sudah dikaji, teles itu kenyataan. Jadi kenyataan bisa diteorikan, teori harus bisa, catatan harus bisa dinyatakan. Nah ini seperti ini. Kenapa ketika tadi mendung kemudian ada sinar terang barusan sekilas gitu kan? Ini adalah filosofi alam mendoakan. Mudah-mudahan kamu kian terang. Bisa menerangi orang lain, bisa menerangi saudara, bisa menerangi ini orang yang kegelapan, kekurangan dan lain-lain. Ini kira-kira semacam itu. Jadi rahmati aku akan merahmatimu. Alam itu saling merahmati.
Jadi yang ngomong ini mewakili alam ya, baik alam nyata, alam gaib, tumbuhan dan lain-lain ya. Rahmatilah aku, maka aku akan merahmatimu. Jangan hanya mengambil rahmat kemudian melaknat. Ya, domble so apa istilah perot. Walat, karma alam. Itu mudah-mudahan kita dengan silaturahim ke alam ini kita bisa mengangkat kerahmatan alam, berbagi ilmu ke kita dan ke pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa dan kita juga bisa menambah kerahmatan bagi alam. Saling merahmati di antara ciptaannya. Iya, amin. Nah, sebelum kami undur diri, saya kembali ke Pak Priyo. Monggo Pak Priyo, kira-kira kegiatan kita ini berguru pada alam ini apa sih yang bisa kita simpulkan agar para pemirsa bisa lebih gampang gitu menangkap maksud dari sharing-sharing kita pada siang hari ini? Ya, terima kasih. Sekali lagi dengan maksud kita berguru ke alam ini, boleh dikata kita menyatu dengan alam. Ketika kita menyatu dengan alam, banyak sekali manfaatnya, baik untuk kehidupan, untuk kesehatan, maupun untuk rezeki, maupun untuk yang lain. Dengan itu, marilah kita sering-sering bersatu dengan alam agar berarti kita turun ke lokasi, ke rumah tangga, ke RT, ke RW, ke masyarakat itu masuk menyatu dengan alam. Betul. Pak. Jadi alam itu bukan hanya seperti yang disampaikan Pak Musli tadi. Alam itu bukan hanya seperti ini ada alam semesta ini. Alam semesta itu semuanya ada. Jadi baik di kali, baik di sampah, rapor itu sama semuanya itu. Yang meliputi semua unsur kegiatan kita ya Pak ya. Di perguruan tinggi. Karena jangan menyatu dengan alam hanya di yang enak-enak saja. Sekali-kali juga kita menyatu dengan di TPA. Oh ternyata semacam ini. Mereka juga alam kan. Betul. Supaya bisa kita merasakan juga. Saling merahmati. Artinya saling memberikan manfaat ya para pemirsa. Baik para pemirsa channel Bui Lebah, terima kasih sudah menonton channel kami di mana kami sering sekali memberikan materi-materi yang bersifat sharing ya Pak Muslim ya. Sharing, mudah-mudahan bisa menjadikan pemahaman-pemahaman baru yang bisa membawa kepada kemanfaatan atas diri masing-masing pemirsa. Termasuk kita menunggu dari pemirsa. Kritik, saran kami terima, silahkan disampaikan melalui chat di channel YouTube kami. Saya Ratna Irawati, Pak Muhammad Muslim, Mas Teguh, dan juga Pak Priyo Sunanto Sidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.